Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Anan Farida. Di sini saya sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kelompok 10 pada hari ini yang berjudul HIV/AIDS. Kelompok 10 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Aditya Wijaya, yang kedua yaitu ada Aida Mulya Sofiana, yang ketiga ada Alfa Ruki, yang keempat yaitu ada saya sendiri, Anan Farida, dan yang terakhir ada Anissa. Oke, kita langsung saja ke pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anan. Apakah pengertian dari HIV atau Human Immunodefisiency virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan sel CD4. Sedangkan acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS adalah kondisi infeksi HIV pada stadium akhir, di mana etiologinya adalah penyebab kelainan imun pada AIDS adalah suatu agen viral yang disebut HIV dari sekelompok virus yang dikenal retrovirus yang disebut lymphadenopathy associated virus atau LARV. 5 fase HIV menjadi AIDS. Transmisi infeksi HIV dan AIDS terdiri dari 5 fase, yaitu periode jendela, fase infeksi HIV primer akut, fase infeksi asimptomatik, supresi imun simptomatik, dan fase AIDS. Selanjutnya, Beresiko HIV. Yang pertama, seks bebas, narkotika, penggunaan jarum suntik, ibu yang terkena HIV, adanya kontak dengan darah, air mani, atau cairan dari vagina orang yang memiliki infeksi HIV. Yang keenam, menggunakan peralatan tato dan body piercing. Gejala HIV/AIDS yaitu berat badan turun drastis, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, demam lebih dari 10 hari, diare kronis, sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, atau vagina, mudah memar, depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, lemas. Selanjutnya, Yang ketiga ada fase HIV menjadi AIDS. Yang pertama ada fase infeksi HIV akut. Fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu. Infeksi HIV terjadi pada fase awal ini. Penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu seperti sariawan, sakit kepala, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri akut, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan berkeringat. Gejala dan tanda-tanda HIV/AIDS tersebut dapat muncul karena sistem kekebalan tubuh sedang berupaya melawan virus. Gejala ini bisa bertahan selama 1-2 minggu atau bahkan lebih. Yang kedua ada fase laten HIV. Pada fase ini, penderita HIV/AIDS tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat, padahal secara diam-diam virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Pada fase ini, tanda-tanda HIV/AIDS memang tidak terlihat, tapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Pada fase kedua ini, sel darah putih berkurang secara drastis sehingga gejala yang lebih parah pun muncul. Yang ketiga ada fase AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV/AIDS pada tahap ini antara lain berat badan menurun drastis, sering demam, mudah letih, diare kronis, dan pembekakan kelenjar getah bening. Karena pada fase AIDS
Karena pada fase AIDS sistem kekebalan tubuh sudah sangat lemah, maka penderita HIV atau AIDS akan sangat rentan terkena infeksi dan jenis kanker tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke pencegahan HIV/AIDS. Pencegahan HIV/AIDS sendiri kita kenal dengan konsep ABCD. Nah, untuk A-nya sendiri yaitu artinya abstinence. Abstinence itu artinya absence seks di sini adalah artinya tidak melakukan hubungan seks, menghindari hubungan seks sebelum. Kemudian yang B itu be faithful. Nah, untuk be faithful sendiri itu artinya setia. Nah, yang dimaksud konsep B di sini adalah artinya kita bersikap setia kepada satu pasangan atau bisa dibilang tidak bergonta-ganti pasangan untuk berhubungan. Kemudian konsep yaitu kondom. Nah, di sini mencegah penularan HIV dengan memakai pelindung atau kondom. Kemudian konsep B yaitu drug no. Nah, untuk konsep D ini artinya tidak narkoba atau dengan kata lain tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti halnya narkoba yang bisa membuat kita rugi atau bisa menularkan HIV/AIDS. Kemudian konsep yang terakhir yaitu konsep E, education. Nah, untuk konsep education sendiri di sini adalah memberikan edukasi dengan cara penularannya seperti apa, cara pengobatannya seperti apa, dan pencegahannya seperti apa. Ya, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu pengobatan HIV atau AIDS. Untuk pengobatan AIDS, Mohon maaf, Mas Faruqi. Ya, harap di-unmute. Mas Al-Faruqi. Tolong harap di-unmute. Ya, saya lanjutkan ya. Untuk pengobatan HIV atau AIDS, di sini belum ada penemuan yang bisa menyembuhkan secara total. Nah, namun ada beberapa obat yang bisa menjadi penghambat virus itu sendiri. Yang pertama itu ada AZT atau azidotamidin. Nah, kemudian kedua itu ada DDI atau deoxynivalenol. Kemudian terakhir itu ada DDT atau dideoxythiazide. Dari ketiga obat ini tidak menjamin kita untuk bisa sembuh total dari virus HIV. Namun dari ketiga obat ini bisa memperpanjang penderita HIV itu antara 1 sampai 2 tahun. Nah, dari penemuan sendiri itu pun belum ditemukan adanya perawatan yang efektif untuk membuat penderita HIV itu kebal terhadap virus-virus yang ada. Seperti itu. Mungkin cukup presentasi dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini masuk melalui luka ataupun pertukaran cairan tubuh. Virus HIV bisa dicegah dengan berperilaku baik sesuai norma dan agama, serta menjauhi hal-hal terlarang seperti bergonta-ganti pasangan dan seks di luar nikah. Dengan begitu, maka virus HIV dapat dicegah. Oke, sudah presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.